Karena dari menilai seseorang kita bisa mengetahui bahwa dia ini siapa. Kalau seandainya saudara Yesus mengatakan saya Tuhan, maka pertanyaan yang lain akan saudara tanyakan. Mana buktinya? Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Bukti-bukti ketuhanan dia. Pernyataan-pernyataan dia. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Keselamatan tidak ada dalam siapapun. Baik dari pernyataan dia. Ketika Filipus berbincang, tunjukkan Bapa kepada kami Yesus. Itu sudah cukup. Lalu Yesus berkata, Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi saudara-saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa setiap saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Amin. Nah, pada hari ini saudara saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Sesuai pada judul bahwa hanya Yesus yang berani memberikan jaminan bahkan upah kepada orang yang mengikut dia. Selain Yesus saudara, tidak ada nabi-nabi yang pernah mengatakan seperti itu. Ada banyak di luar sana orang yang mengatakan bahwa tidak ada Yesus mengatakan dirinya bahwa dia adalah firman. Tidak ada Yesus mengatakan bahwa saya adalah Tuhan. Mungkin saudara tidak akan menemukan kalau ada kalimat seperti itu. Tetapi kalau kita menggunakan hikmat, maka firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini, sekalipun ada banyak ayat-ayat yang menekankan dan menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan menjelaskan tentang ketuhanan Yesus dari apa yang dia kerjakan. Saya akan memberikan satu ayat kebenaran bagi saudara pada hari ini, yaitu di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 28 sampai 31. Judulnya adalah upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, Petrus berkata kepada Yesus, Yesus, kami ini meninggalkan segala sesuatunya, lalu mengikut Engkau. Apa yang Yesus sampaikan kepada Petrus? Kalau orang meninggalkan hartanya, keluarganya, demi Yesus, Yesus berkata bahwa dia mendapatkan 100 kali lipat. Itu bisa berbicara tentang berkat rohani, saudara. Dan yang berikutnya, pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, saudara perhatikan, kalau manusia yang mengatakan itu, mungkin kita tidak percaya, saudara. Apa yang disampaikan Yesus membuktikan bahwa dia adalah Elohim. Kita sebenarnya tidak perlu bertanya, tetapi cukup kita mengerti apa yang Yesus kerjakan selama ada di bumi ini. Adakah manusia yang bisa menghidupkan orang mati? Nyawa yang tidak ada menjadi ada. Saya belum pernah mendengarkan, saudara. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Karena ada kuasa dan memang dia adalah Elohim sendiri, saudara. Memang Yesus mengatakan bahwa siapapun yang percaya kepadaku bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Artinya ketika ada orang yang melakukan penyembuhan atau membangkitkan orang mati yang lebih ekstrim, saudara, itu dengan kuasa Yesus. Tetapi bukan berarti bahwa orang itu songong dan lebay. Memang itu adalah perintah, saudara. Jadi perlu saudara seiman mengetahui bahwa hanya di dalam Yesuslah ada jaminan. Dan Yesus sendiri berkata, dia akan menerima upah hidup yang kekal. Saudara, jadi di sini sangat jelas bahwa upah ketika kita mengikut dan percaya kepada Yesus adalah hidup yang kekal. Adakah orang yang bisa menjamin seperti yang Yesus sampaikan?
Kalau kamu mengikut aku, maka kamu akan seperti ini. Manusia saja, saudara, kadang-kadang ingkar janji. Tetapi saya percaya, apa yang Yesus sampaikan itu akan digenapi, sebab Dia adalah Elohim sendiri. Yesus memberikan satu keyakinan kepada kita, bahwa ketika kita mengikuti Yesus, kita akan menerima hidup yang kekal. Tidak ada nabi-nabi yang lain yang mengucapkan hal ini, saudara. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus, mujizat-mujizat, saya ingin menyampaikan kepada saudara seiman bahwa jangan pernah tinggalkan imanmu. Kita bisa melihat apa yang Yesus kerjakan. Sebenarnya kalau kita punya pengertian dan hikmat, tidak hanya membaca tetapi tidak mengerti, saudara, maka kita tahu bahwa Yesus bukan manusia sembarangan. Dan memang bukan manusia sembarangan, karena Dia adalah Elohim sendiri. Kalau saudara percaya, saya tanya, apakah saudara percaya bahwa Elohim adalah Maha Kuasa? Oh iya, saya percaya. Kalau kita percaya Elohim Maha Kuasa, saudara, berarti Elohim bisa melakukan apa saja. Termasuk ketika Dia datang lalu menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi saudara, tidak ada yang bisa memberikan jaminan selain dalam Yesus. Dari segi umur, sekarang sudah 2000 tahun lebih Dia hidup. Bahkan ada banyak orang yang percaya di luar iman Kristen bahwa Dia yang akan datang. Saudara, ini membuktikan bahwa Dia sendiri, Yesus itu, di dalam diri Yesus ada kekekalan. Dan Yesus adalah Bapa yang kekal. Saudara, kalau saya mengaku-ngaku bahwa saya adalah seorang anak orang kaya, saudara tidak akan percaya. Harus ada bukti dulu. Ada yang menyaksikan. Ya. Atau saya berkata kepada saudara bahwa saya ini orang yang sakti. Saudara tidak akan percaya kepada saya kalau saya tidak punya bukti untuk menunjukkan kesaktian saya. Yang saya kerjakan hanya tipuan belaka, seperti trik sulap, saudara. Tetapi Yesus, sebenarnya kalau kita bertanya, kita mengharapkan kalimat bahwa Yesus harus mengatakan, aku Tuhan, lalu saya percaya. Saudara, saya percaya bahwa, saya rasa bahwa pandangan-pandangan ini kurang tepat. Karena dari menilai seseorang kita bisa mengetahui bahwa dia ini siapa. Kalau seandainya saudara Yesus mengatakan saya Tuhan, maka pertanyaan yang lain akan saudara tanyakan, mana buktinya? Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Bukti-bukti ketuhanan Dia. Pernyataan-pernyataan Dia. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Keselamatan tidak ada dalam siapapun, baik dari pernyataan Dia. Ketika Filipus berbincang, tunjukkan Bapa kepada kami Yesus, itu sudah cukup. Lalu Yesus berkata, Filipus, sekian lama kamu bersama dengan aku dan kamu tidak mengenal saya. Aku di dalam Bapa, sayalah Bapa itu. Apakah saudara belum yakin? Masih mau menunggu satu kalimat yang memang tanpa kalimat itu tidak menghilangkan makna daripada ketuhanan Yesus yang sebenarnya, saudara. Kalau saudara pintar dan saudara bisa mengerti, tidak hanya membaca, menuntut satu kalimat, saudara pasti percaya kepada Yesus Tuhan dari bukti-bukti. Bahkan bagaimana Dia menghidupkan orang mati. Itu adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah dimiliki manusia biasa, saudara. Jadi saudaraku, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Untuk memberikan keteguhan iman kepada saudara-saudara sekalian. Biarlah saudara tetap mensupport channel ini. Menjadi channel yang memberkati saudara-saudara kita. Untuk tetap memiliki iman yang teguh di dalam Kristus Yesus. Dan mari kita berdoa, saudara. Bapa, diberkati firman-Mu, diberkati saudara seiman yang mendengarkan firman Tuhan. Bahkan siapapun, Tuhan, diberkati semuanya. Dan biarlah Roh-Mu bekerja bagi mereka untuk mengerti tuntunan firman-Mu. Yang lemah imannya dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat hari Minggu.